Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana Gita Sarina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan basic Cisco. Remote Cisco Real Device. Di sini terdapat gambar PC, laptop, kabel, dan juga switch. Di dalam switch ini terdapat port-port ataupun interface. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan pada akses point internet ke PC ataupun laptop. Di switch ini terdapat port konsol untuk mengkonfigurasi atau meremote PC maupun laptop, yaitu dengan cara kabel ini disambungkan ke port konsol lalu disambungkan ke PC ataupun juga laptop. Nah, sekarang kita akan mencoba meremote Cisco pada paket Tracer. Jadi langsung saja kita tambahkan PC, lalu switch, dan kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini banyak varian kabel, namun di sini kita akan membuatnya dengan kabel konsol. Di switch kita klik konsol, dan untuk di PC kita klik MS. Sebenarnya kita bisa melakukan config di switch lalu di CLI, tapi di sini saya akan menjelaskan config di PC. Kita klik, cari desktop lalu terminal. Nah, di sini kita oke saja. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Dan untuk fontnya, jika fontnya terlalu kecil, kita bisa membesarkannya dengan options. Kita ke font. Nah, di sini kita ganti menjadi 15 saja. Apply. Kita X. Nah, di sini fontnya sudah terlihat lebih besar daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi di PC maupun di switch. Nah, namun untuk real device itu tidak ada di switch. Nah, sekarang kita akan mencoba perintah dasar Cisco. Perintah dasar Cisco terdapat 3 mode. Yang pertama yaitu mode user, yang kedua mode prevalence, dan yang ketiga mode global configuration. Langsung saja kita praktekkan, kita tambahkan switch di sini. Lalu ke CLI. Tunggu sebentar karena sedang proses. Di sini kita klik enter. Di sini muncul tanda lebih besar yang mengartikan bahwa kita sudah masuk ke mode user. Kita ketik tanda tanya. Di sini akan muncul komentar-komentar. Namun komentar-komentar di mode user ini sangat terbatas. Di sini kita ketik enable. Dengan munculnya tanda panah, dengan munculnya tanda pagar ini menandakan bahwasanya kita sudah masuk ke mode prevalence. Kita klik tanda tanya. Nah, di sini akan muncul komentar-komentar yang lebih banyak daripada di mode user. Untuk menambah komentar, di sini ada tulisan more, yang artinya kita menambah komentar dengan kita mengklik enter. Nantinya akan muncul satu komentar tambahan. Nah, jika kita ingin langsung memunculkan komentar, kita klik saja spasi dan akan muncul komentar-komentar lainnya. Di sini kita ketik T spasi T. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Di sini kita ketik tanda tanya. Nah, di sini muncul komentar-komentar yang dimana kita bisa melakukan konfigurasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita keluar saja, exit. Untuk keluar
keluar dari mode global configuration. Di sini muncul tanda pagar yang menandakan kita masuk ke mode preference. Di mode preference ini kita bisa menggunakan command, namun tidak bisa mengkonfigurasi. Kita hanya bisa mengkonfigurasi di mode global configuration. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita akan membuat password. Oke, kita tambahkan dulu switch-nya. Kita ke CLI. Kita tunggu sebentar karena sedang proses. Kita ketikkan enable. Lalu kita masuk ke Google Configuration. Kita ketikkan enable password. Sebenarnya passwordnya terserah kita mau apa, tapi karena ini hanya tutorial, jadi saya memilih untuk password yang mudah saja, yaitu 1, 2, dan 3. Kita enter. Lalu kita keluar dengan perintah hit. Sini kita ketikkan enable. Kita belum keluar semuanya, sebentar. Kita keluar dulu. Ketikkan enable. Kita masukkan passwordnya tadi. 1, 2, 3. Di sini tidak terlihat karena meminimalisir kehackan. Karena seandainya misal kita akan mengisi password, namun ada teman kita di samping kita, jadi ini tuh tidak terlihat agar teman kita tidak mengetahui password yang kita masukkan. Nah, enter. Di sini. Lalu bagaimana kalau kita lupa dengan password yang telah kita buat? Caranya mudah saja, yaitu dengan kita ketik show find. Nah, di sini terlihat password yang telah kita buat tadi. Adapun cara bagaimana membuat password tersebut agar tidak terlihat, ya, kita ketik perintah lalu enable secret. Kita masukkan passwordnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Lalu kita keluar. Klik lagi. Kita ketikkan enable. Lalu password yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya di sini kita bisa menggunakan password yang mana saja, mau yang 1, 2, 3 ataupun yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu terserah karena bisa semua. Nah, untuk mengeceknya kita ketik show run. Nah, di sini terlihat password yang kita buat secara secret tidak terlihat di sini, dan di sini yang terlihat hanya password yang 1, 2, 3. Password 1, 2, 3 ini tidak aman ya teman-teman, karena bisa saja dihack. Nah, tapi kita juga bisa membuat password ini agar sama seperti password yang di atas dengan cara kita ketik child di enter, lalu service password encryption lalu exit. Nah, di sini kita
kita akan mengeceknya. Kita enable 1 2 3 5, lalu kita show line. Nah, di sini password yang tadinya terlihat 1 2 3 ini berubah menjadi kode. Tapi password ini tetap saja tidak aman sebab masih bisa dihack. Kita bisa saja mengecek kode ini dengan kita menyalin ini, lalu kita ke website. Kita ke website, kita ketikkan Cisco password the right Enter. Nah, di sini banyak varian, tapi saya akan memilih yang ini, Cisco password corrector. Nah, di sini kita masukkan kode yang tadi 0870 1E1D. Di sini terlihat bahwa kode ini menandakan password 123. Jadi password ini kurang efisien, kurang aman untuk digunakan ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi IP pada Cisco di router. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP pada Cisco di router. Kita tambahkan dulu router yang paling terakhir ini di sini. Kita tambahkan switch, lalu PC 3. Nah, kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch, dari switch ke PC. Nah, ini yang dinamakan topologi. Kenapa PC ini bisa? Karena di sini kita akan membuat dua subnet. Jadi yang FA00 ini adalah subnet pertama dan FA yang 01 ini adalah subnet kedua. Nah, di sini nantinya kita akan membuat IP di routernya dan juga akan mengkonfigurasinya. Di sini kita tidak akan seperti di awal, yaitu menggunakan FA yang seperti ini, karena menggunakan seperti ini itu hanya bisa di Cisco, dan untuk yang di asli itu kita menggunakan CLI. Nah, sebelum kita akan mulai mengonfigurasi, kita harus menentukan IP apa yang kita akan buat. Untuk kabel F0 per 0 yaitu kita isi IP-nya 10.10.10.1/24, dan untuk F0 20.20.0/24. Maaf, yang ini bukan bukan 1/24, melainkan 0/24. Itu untuk FA00 dan untuk FA01. Sedangkan untuk FA01 yang ini IP-nya itu 1, yang FA0 ini itu 2, untuk PC yang ini 3, dan untuk yang PC ini berarti 1. Sekarang kita akan mengaktifkan di sini. Nah, kita ketik invest FA0/0 untuk mengaktifkan kabelnya. Interface
FA0/0. Belum muncul, sebentar. Seperti ini, interface FA0/0. Kita enter, lalu kita ketikkan no shutdown, lalu kita keluar. Sekarang kita akan mengaktifkan kabel FA0/1. Caranya sama seperti yang tadi. Interface FA0/1, lalu no shutdown, enter, lalu kita keluar. Nah, untuk pengisian IP-nya kita ketikkan interface FA0/0, lalu kita isikan IP-nya, IP address 10.10.10.1 dan ke subnetnya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita keluar. Nah, itu kan kabel FA0/0. Nah, sekarang kita aktifkan kabel FA0/1. FA0/1, kita enter, masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dengan subnet masknya 255.255.0. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah kabel tersebut sudah benar-benar aktif dengan baik atau belum, yaitu dengan kita ketikkan show IP interface brief. Oh, maaf, kita belum keluar dari config ya teman-teman, jadi kita harus keluar dulu. Kita exit dulu. Nah, di sini baru kita ketikkan perintah tadi, yaitu show IP interface brief. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya kabel FA0/0 itu sudah aktif, 0/1 pun juga aktif. Di sini ada tulisan up yang artinya sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan masukkan ini di PC-nya. Kita isi IP-nya. Di sini berarti IP-nya 10.10.10.2. Dan untuk ininya berarti 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Untuk yang ini kita coba bukan seperti tadi, 10.10.10.3 dengan subnet masknya .255.0. Default gateway-nya sama, yaitu 10.10.10.1. Nah, untuk PC yang ini IP-nya yaitu 20.20.20.2 dan untuk subnet masknya 255.255.0. Default gateway-nya 20.20.20.1.
Oke, sudah berhubung. Coba kita kirim pesan dari PC 19 ke PC 20. Oh, valid. Kita coba lagi ke PC successful. Sekarang kita coba PC 18 ke PC 20. Successful. Ini jika bertuliskan successful menandakan berarti kita sudah berhasil menghubungkan dari PC ini ke PC ini ataupun dari subnet blok 1 ke subnet blok kedua. Dan yang terakhir yaitu perintah N. Ini saya akan menerangkan tentang perintah N, yaitu kita akan buka routernya. Jadi perintah N ini sama aja seperti exit. Contohnya misalkan kita masuk ke interface FA0 per 0. Nah, lalu kita keluar. Sebentar. Enable, lalu interface lalu kita keluar. Nah, di sini kita masih dalam config ataupun kita masih dalam global configuration. Nah, kalau kita exit itu berarti kita keluar melalui satu persatu. Nah, sedangkan kita ketik N, kita akan keluar secara awal atau dari awal. Misalkan seperti tadi kita masuk ke global configuration, lalu interface FA0 per 0. Nah, di sini kita langsung N. Nah, otomatis kita akan kembali seperti semula awal, tidak masuk ke Google Configuration. Seperti itu. Mungkin segitu materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.